ibu-ibu ketua DPD, DPC Mautepaga yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pemaparan visi misi WKRI, memberi dukungan serta spirit bagi ibu-ibu adik-adik lingkungan 12 Samaria yang mau bergabung dengan hati bersama kami. Pada waktu pertemuan kami dalam kegiatan Rakorda di Roe baru-baru ini, WKRI perlu berkembang sampai ke akar rumput dengan cara setiap proki harus memiliki satu DPC dan ranting-ranting yang disampaikan oleh Romo Eman Natalis Uskupan Agung Ende dalam program kerjanya di Seksi Kerawang. Ketika harus sampai ke akar rumput, maka kita perlu membentuk ranting-ranting WKRI di lingkungan dalam paroki Katedral Ende. Hari ini sudah terjawab satu, tapi sudah tercatat di dalam daftar kami ada 52. Membentuk ranting WKRI di lingkungan ini harus ada kerja yang ekstra dari DPC Katedral untuk turun langsung ke lingkungan-lingkungan sebagai satu wujud hadiah emas dari DPC Katedral Ende pada hari ulang tahun WKRI yang ke-100. Panitia HUT WKRI ke-100 sudah dibentuk. Pasti banyak sekali kegiatan ke depan WKRI ranting lingkungan 12 Samaria, walaupun juga belum dilantik, tetapi sudah ada pertemuan siang hari ini, maka juga ambil bagian dalam setiap kegiatan kegiatan HUT ini. Sangat kami harapkan. Saya yakin dan percaya kita bisa, walaupun perjalanan dan hambatan, tapi itulah dinamika sebuah organisasi. Jangan bimbang, jangan ragu, maju. Wanita Katolik se-Indonesia berjuang berkorban, membela gereja, negara, dan bangsa. Ayo maju. Akhirnya kata mohon maaf, mungkin dalam kekurangan selama kegiatan ini, yang baik kita tingkatkan, yang tidak baik kita akan perbaiki. Tuhan memberkati. Terima kasih. WKRI itu tadi malam, ketika saya mencoba membuka di Google, bahwa WKRI itu didirikan oleh R.A. Maria Sulastri di Yogyakarta pada tahun 1924. Jadi kemarin saya didekati sebelum kegiatan ini berlangsung, saya didekati oleh ketua DPC dan pengurus untuk kegiatan hari ini. Jadi saya merasa memang ini berat-berat ringan, kita mengumpulkan orang dan mengajak orang untuk masuk dalam organisasi keagamaan. Memang di zaman sekarang ini bukan hal yang mudah. Jadi saya merasa tadi itu ketika yang datang itu baru yang ibu-ibu, mama-mama dari DPD, DPC. Saya juga punya beban karena sebagai ketua lingkungan, ketika kita mengajak orang untuk hal yang seperti begini, kegiatan keagamaan begini, memang di zaman sekarang susah gampang. Kalau kita mengajak orang untuk kerja tenda, untuk acara tenda untuk pesta, itu ramai, pasti banyak datang. Ketika urusannya menyangkut dengan dia harus terlibat langsung dalam urusan yang seperti begini keagamaan, orang enggan. Padahal sebenarnya mereka bisa. Jadi memang itu juga merupakan tugas kami sebagai pengurus lingkungan, terutama saya juga sebagai ketua lingkungan, merasa itu tertantang juga di hari-hari sekarang ini soal kita mengumpul dan mengajak orang dalam urusan-urusan keagamaan seperti begini. Jadi kalau yang lain-lain itu cepat kita ajak orang kerja tenda, orang mati lama, tapi saat doa itu kurang orang hadir seperti yang hari ini mungkin kita rasakan. Tapi saya bersyukur sampai acara tadi mulai banyak ibu-ibu di lingkungan 12 yang datang, walaupun belum sesuai dengan daftar ya, kami sudah data ibu-ibu yang ada di sekitar sini yang mungkin akan bergabung sekitar 50 lebih orang yang mungkin akan bergabung. Jadi untuk Ibu Ketua
DPD dan Ibu Ketua DPC, saya menyampaikan maaf. Memang saya kemarin ada kedukaan, memang setelah dihubungi ada kedukaan baru pulang. Tapi saya merasa itu ada hal yang positif yang dilakukan oleh Ibu Ketua DPC dan Mama Uyi sebagai pengurus. Berdasarkan anggaran dasar anggaran rumah tangga, cabang itu harus dibentuk di setiap paroki. Maka tahun 2022 kita patut bersyukur bahwa katedral menjadi sulung, paroki sulung untuk menjadi satu cabang pertama yang ada di paroki. Kita tepuk tangan dulu untuk Ibu Emi dan teman-teman. Jadi selama ini cabang yang ada itu cabang Ende, cabang Bajawa, dan cabang Mbai. Ya, itu kan bukan paroki. Tapi berdasarkan anggaran dasar, maka kita harus bentuk cabang di paroki, dan katedral waktu itu menjadi cabang pertama. Dan rantingnya itu harus ada di stasi atau lingkungan atau KUB. Dan walaupun belum resmi dilantik, ranting Samaria ini menjadi ranting sulung untuk Keuskupan Agung Ende yang adalah ranting di lingkungan. Kita perlu tepuk tangan. Ya, terima kasih. Saya sangat bersyukur Ibu Emi dengan semangatnya menginisiasi untuk bisa membentuk ranting, dan ini ranting sulung yang nanti di nomor pokok anggota kita nanti ya katedral menjadi 01, jadi D2. Kita punya kode DPD itu 02, D02. Nanti 01-nya jelas katedral, cabang katedral. Lalu ranting 01-nya adalah ranting Samaria. Nah, saya percaya bahwa kita datang sini adalah karena kekuatan Roh Kudus. Nah, untuk itu bidang organisasi itu harus mampu menghidupkan kekuatan-kekuatan seperti itu supaya organisasi kita tetap hidup. Mama-mama nanti akan terjadi seperti bukan hanya di ranting dan di cabang. Kalau katedral luar biasa. Roh Kudusnya itu hidup mulai dari bentuk pertama tuh sampai saat ini. Itu tetap hidup, tetap berkobar. Saya tidak tahu itu mungkin ketua DPC-nya rajin berdoa atau pendamping rohaninya tuh berdoanya setiap hari, tapi tetap berkobar. Untuk WKRI ranting 12 Samaria, Ibu Ketua terpilih adalah Rosalia Maria Dedo. Tepuk tangan. Wakil Ketua Ibu Teresia T. Bunga. Sekretaris Maria Imelda Baru, dan Ibu Bendahara Ibu Emiliana Justina Toba. Kita beri aplaus untuk para pengurus Ranting. DPC ranting Samaria, ranting 12 Samaria ya. Tepuk tangan.